Pangeran Cakrabuana adalah keturunan Pajajaran. Putra pertama Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Dari istrinya yang pertama bernama Nyai Subang Larang, yaitu putri dari Ki Gedeng Tapa. Raden Walangsungsang ia mempunyai dua orang saudara seibu, yaitu Nyai Rara Santang dan Raden Kian Santang. Sebagai anak sulung dan laki-laki, ia tidak mendapatkan haknya sebagai putra mahkota Pakuan Pajajaran. Hal ini disebabkan karena ia memeluk agama Islam, diturunkan oleh Nyai Subang Larang atau ibunya. Sementara saat itu pada abad 15, ajaran agama mayoritas di Pajajaran adalah Sunda Wiwitan atau agama leluhur orang Sunda, yaitu Hindu dan Buddha. Posisinya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa, anak laki-laki Prabu Siliwangi dari istrinya yang kedua, yaitu Nyai Cantring Manik Mayang. Pangeran Cakrabuana yang usai menunaikan ibadah haji kemudian disebut Haji Abdullah Iman menurut Pangeran Sulaiman Sulendradiningrat dalam naskah sejarah Babad Tanah Sunda. Pangeran Cakrabuana sepulang dari Mesir, ia dibekali oleh saudara iparnya, suami Nyimas Rara Santang, yaitu Sultan Hud atau Mahmud Asyar Al-Qibti, atau dikenal juga dengan nama Syarif Abdullah, dengan dirham sebanyak 1000 keping. Pangeran Walangsungsang lalu membuat sebuah pedukuhan di kebun pesisir, membangun kuta kosor susunan tembok bata merah tanpa spasi, mendirikan Dalam Agung Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon pada tahun 1430 Masehi. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana. Pangeran Cakrabuana tampil sebagai Raja Cirebon pertama yang memerintah di Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon. Pendirian kesultanan ini sangat berkaitan erat dengan keberadaan Kesultanan Demak. Pangeran Walangsungsang wafat pada tahun 1529 Masehi dan dimakamkan di Gunung Sembung, Cirebon. Sunan Gunung Jati tahun 1479 sampai 1568. Pada tahun 1478 diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur, untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pimpinan para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sejak saat itu, pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat kegiatan keagamaan ini kemudian disebut sebagai pusar bumi, dalam bahasa Indonesia pusat dunia. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walangsungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya, yakni Syarif Hidayatullah atau anak dari pernikahan Nyai Rara Santang dengan Syarif Abdullah dari Mesir, yang sebelumnya menikahi Nyimas Pakungwati, putri dari Pangeran Walangsungsang, dan Nyai Indang Gelis, yang setelah wafat dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah, dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kangjeng Susuhunan Jati Purba Panatep Panatagama Auliyaullah Khotib zaman Khalifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya, yakni Jayadewata atau Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam, seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang, yang memang sudah lama menjadi seorang Muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil. Pada tahun 1482, pada saat kekuasaan Kerajaan Galuh dan Sunda sudah menjadi satu kembali di tangan Prabu Siliwangi, seperti yang tertuang dalam naskah Purwaka Caruban Nagara karya Pangeran Arya Carbon,
pada tanggal 12 Syafar 887 Hijriah atau tepatnya pada tanggal 2 April 1482 Masehi, akhirnya Syarif Hidayatullah membuat maklumat yang ditujukan kepada Prabu Siliwangi selaku Raja Pakuan Pajajaran bahwa mulai saat itu Cirebon tidak akan lagi mengirimkan upeti. Maklumat tersebut kemudian diikuti oleh para pembesar di wilayah Cirebon dalam bahasa Cirebon Gegeden. Untuk memperkuat hubungan dengan Kesultanan Demak, dilakukan dengan pernikahan putra-putri kedua kesultanan, yaitu Pangeran Maulana Hasanuddin dengan Ratu Ayu Kirana, Pangeran Jayakelana dengan Ratu Ayu Pembayun, Pangeran Brataklana dengan Ratu Nyawa atau Ratu Ayu Wulan. Ratu Ayu dengan Yunus Abdul Qadir, Pangeran Sabaranglor menikah pada 1511 yang menjadi Sultan Demak kedua pada 1518. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati kemudian diyakini sebagai leluhur dari dinasti Raja-Raja Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten, serta penyebaran agama Islam di Jawa Barat seperti Majalengka, Kuningan, Kawali atau Galuh, Sunda Kelapa, dan Banten. Dinar dan dirham sebagai mata uang Kesultanan Cirebon pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1400-an, Kesultanan Cirebon telah memberlakukan dinar dan dirham sebagai uang kartal kesultanannya. Picis atau uang logam Cirebon pada masa awal perkembangan Kesultanan Cirebon, wilayah Cirebon terkenal sebagai jalur perdagangan. Pada masa itu di Cirebon diberlakukan picis atau uang logam yang terbuat dari timah sebagai mata uangnya. Syiar Islam kekuningan dan berkuasa Pangeran Kuningan. Syiar Islam ke wilayah Kuningan telah dilakukan dengan cara yang persuasif. Di wilayah Luragung Islam sudah tergabung dengan baik pada tahun 1481 Masehi. Dengan penguasa Ki Gede Luragung pada 1 September 1488, Sunan Gunung Jati menjadikan putra Ki Gede Luragung sebagai anak angkat Sunan Gunung Jati, yang bernama Pangeran Kuningan atau yang oleh masyarakat Kuningan dikenal dengan nama Sang Kuku, diangkat sebagai Dipati Kuningan. Dalam bahasa Indonesia, Gubernur Kesultanan Cirebon untuk wilayah Kuningan. Oke, terima kasih. Mungkin pesan-pesan yang dapat disampaikan di video kali ini adalah jauh berjalan banyak yang dilihat, lama berjalan banyak yang dirasa. Seperti itulah kehidupan, namun jangan dijadikan alasan untuk kita berhenti bergerak. Cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan karena salah murni datangnya dari saya pribadi dan benar hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.